Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berikan syukur kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam sisi pintar matematika, yang saat ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebelum kita lanjutkan apa itu bentuk aljabar, perhatikan dulu masalah kontekstual berikut ini, yaitu Sinta memiliki boneka 6 lebihnya dari boneka Intan. Sinta memiliki boneka 6 lebihnya dari boneka Intan. Kalau itu kita tulis dalam bentuk matematika, boleh nggak boneka kita simbolkan dengan suatu huruf B misalnya. Jadi untuk yang boneka kita misalkan hurufnya adalah B. Karena punya Sinta lebih 6 dari boneka Intan, maka kalimat matematikanya menjadi B plus 6. Jadi punyanya Sinta itu adalah B plus 6 dari punyanya Intan. Maka bentuk inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Jadi yang namanya bentuk aljabar itu suatu bentuk matematika yang di sana penyajiannya menggunakan huruf untuk mewakili sesuatu bilangan yang belum diketahui. Karena kita nggak tahu punyanya Sinta berapa, sehingga kita wakilkan dengan simbol huruf B. Jadi untuk membentuk suatu bentuk aljabar itu kita simbolkan dengan huruf mulai dari A sampai Z untuk bilangan yang belum diketahui. Baik, untuk selanjutnya kita pelajari apa itu unsur-unsur bentuk aljabar. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh bentuk aljabar berikut. 4x plus 5y min b min 7. Itu suatu bentuk aljabar karena di sana memuat suatu huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui. Unsurnya apa saja? Yang pertama yaitu variabel. Variabel itu adalah suatu lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan huruf abjad mulai dari A, B, C sampai Z. Untuk contoh di atas, maka variabel yang ada adalah ini, ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel B. Jadi dalam contoh itu ada 3 bentuk variabel, yaitu X, Y, dan B. Untuk yang kedua yaitu adalah koefisien. Koefisien itu adalah angka yang melekat dengan variabel. Angka yang melekat dengan variabel. Jadi dia berada di depan sebuah variabel. Untuk contoh di atas, maka karena variabelnya X, berarti koefisien dari X adalah 4. Karena 4 bersamaan dengan X. Kemudian koefisien dari Y adalah 5. Koefisien dari B, kan kita punya 3 variabel, adalah ini. Di sini tidak ada angka. Maka jika ada variabel yang tidak memiliki angka di depannya, maka bernilai 1. Sehingga koefisien dari B adalah 1. Tetapi karena di sini ada negatif, maka menjadi min 1. Sehingga kalau ada tanda negatifnya, silahkan diikutkan menjadi min 1. Kemudian yang ketiga adalah konstanta. Konstanta itu adalah suatu bilangan dalam bentuk aljabar yang tidak memiliki variabel. Jadi dari bentuk aljabar ini yang tidak memiliki variabel mana? Yaitu angka 7. Sehingga konstantanya adalah min 7. Negatif, ingat sekali lagi, kalau ada tanda negatifnya maka harus ditulis. Kemudian yang keempat adalah suku. Kalau saya punya 4x plus 5y min b min 7, maka yang namanya suku itu adalah bentuk aljabar yang dipisahkan dengan suatu penjumlahan atau pengurangan. Ini penjumlahan pengurangan.
maka yang namanya suku ini loh. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Ini suku keempat. Jadi pada contoh soal ini dia memiliki 4 suku. Nah, suku-suku itu dalam suatu bentuk aljabar ada yang namanya monomial, yaitu memiliki 1 suku saja. Kemudian ada binomial, dia memiliki 2 suku. Kemudian yang ketiga adalah trinomial, memiliki 3 suku. Kalau lebih dari 3 maka namanya polinomial, dia memiliki lebih suku yang banyak. Jadi itu tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Sudah paham ya? Berkaitan dengan suku, itu ada 2 jenis atau 2 macam suku, yaitu yang pertama adalah suku sejenis, yang artinya bahwa suku itu memiliki variabelnya sama. Kemudian yang kedua, suku tidak sejenis, berarti suku-suku itu variabelnya berbeda. Sebagai contoh, ada suatu bentuk aljabar yaitu 4x min 2y plus 2x min y atau plus y. Maka dalam contoh itu yang namanya suku sejenis yaitu yang variabelnya sama, berarti x dengan x, 4x dan 2x. Kemudian min 2y ini dengan y dan y. Ini adalah suku-suku sejenis, jadi variabelnya sama. Sekali lagi tolong diperhatikan, jika ada tanda negatif maka harus ditulis bersamaan, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian kalau yang suku tidak sejenis, contohnya mana? Ya berarti kita cari yang variabelnya berbeda. Contohnya misalnya 4x dan y. Itu namanya tidak sejenis karena memiliki variabel yang berbeda. Baik, untuk lebih jelasnya kita bahas contoh berikut. Ada soal 3x kuadrat plus 2y min 5x kuadrat plus 5, suatu bentuk aljabar. Maka dalam soal itu yang disebut variabel adalah x kuadrat, kemudian y. Untuk x kuadrat cukup kita tulis sekali, enggak apa-apa karena di sini sudah merupakan variabel yang sama. Kemudian koefisien dari x kuadrat adalah yang pertama di sini ada 3. Kemudian yang kedua adalah min 5. Ini min 5, negatifnya ditulis. Kemudian koefisien dari y yaitu y-nya ini, berarti koefisiennya 2. Konstantanya, konstanta tadi apa? Yang tidak memiliki variabel, yaitu angka 5. Suku sejenis, yaitu suku yang memiliki variabel yang sama. Kita cari yang sama, x kuadrat. Berarti min 3x kuadrat dan min 5x kuadrat. Maaf, ini 3 positif ya. Jadi suku sejenisnya 3x kuadrat dan min 5x kuadrat. Banyaknya suku ada berapa? Kita hitung. Yang dipisahkan dengan tanda jumlah maupun kurang. Berarti ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi banyaknya suku ada 4. Itu contoh tentang menentukan unsur-unsur bentuk aljabar. Insya Allah paham ya. Baik, itu saja tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Semoga kalian memahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.